Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 RD. Di sini kami ingin menyampaikan materi HCD Inspiration kedua, yaitu melakukan pengamatan dan wawancara narasumber. Pengamatan akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi lokasi yang pertama yang saya dapatkan adalah di Desa Tungkuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Next. Lalu pada lokasi kedua terletak di Gampung Gecinem, Bandaraya. Next. Lokasi ketiga yaitu di Desa Alunaga, Kecamatan Syekh Kuala. Dan yang lokasi keempat itu terletak di Pangoraya, Kecamatan Ulekaring. Selanjutnya wawancara akan dilanjutkan oleh Tukul Kusairik. Jadi untuk narasumber yang pertama saya dapatkan di Desa Tungkuk. Jadi nama narasumber tersebut ialah Junaidi. Saya sebagai pewawancara. Jadi pas wawancara saya ada menanyakan 5 pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang pertama ialah butuh beberapa tahun untuk menanam pohon jambu air di samping rumah itu. Lalu narasumber menjawab butuh waktu 5 tahun untuk menanam pohon jambu di sekitaran rumah tersebut. Jadi pertanyaan yang kedua yang saya tanyakan adalah untuk panen dalam setahun berapa kali kita bisa memanennya. Lalu narasumber menjawab untuk musim panen tidak menentu. Biasanya ada 1 tahun sekali, tapi kebiasaannya dalam setahun kita bisa memanen dalam 3 bulan, di mana sering terjadi di bulan Juli sampai dengan Oktober. Habis itu pertanyaan ketiga yang saya tanyakan ialah apakah kesulitan yang dialami oleh Mbak Junaidi ketika memanen. Lalu narasumber menjawab tidak ada kesulitan dalam memanen buah jambu air. Lalu pertanyaan yang keempat yang saya tanyakan adalah bagaimana cara abang memilah pohon jambu air tersebut. Lalu narasumber menjawab cara memilahnya masih dengan cara manual atau dengan tenaga manusia. Lalu pertanyaan terakhir yang saya tanyakan kepada Bang Junedi ialah jadi kan tujuan dari kami wawancara ini adalah kami akan membuat sebuah alat atau merancang sebuah alat memilah buah jambu air dengan menggunakan kamera berdasarkan warna. Lalu saya tanyakan apakah solusi yang kami buat dapat bermanfaat di kalangan petani atau bisa digunakan di lapangan. Lalu narasumber menjawab, menurut narasumber menjawab, menurut saya berguna karena alat yang dirancang dapat bermanfaat bagi petani pohon jambu dan bisa membantu petani dan bisa mempercepat petani dalam memilah buah jambu yang sudah matang dengan menggunakan alat teknologi yang terbaru. Sekian dari saya. Berikutnya narasumber kedua yaitu Hafiz, di mana saya sebagai pewawancara itu sendiri terletak di Kampung Gecinem, Banda Aceh, Bandaraya. Dari saya melakukan wawancara dengan 5 pertanyaan. Kesimpulan dari hasil pertanyaan itu ialah pohon jambu yang ditanam Bang Hafiz yaitu berumur 10 tahun. Lalu untuk musim panen juga tidak menentu, biasanya 1 tahun sekali pada musim hujan menjelang akhir tahun. Terdapat pula kesulitan dari pemilik pohon jambu yaitu ketika memilah semua buah masih dilakukan secara manual sehingga tidak efisien. Untuk saat ini memilahnya masih menggunakan secara manual, di mana masih melakukan dengan tenaga manusia. Ketika saya tanyai apakah solusi yang kami tawarkan dapat
membantu dan bermanfaat bagi narasumber. Lalu narasumber mengaku bahwa hal itu dapat membantu mengatasi permasalahan dan kesulitan sebelumnya yang ia ceritakan dalam memilah jambu air. Next. Narasumber yang ketiga itu lokasinya di Alunaga. Narasumbernya itu Kak Dari. Kak Dari ini adalah anaknya Bu Helda. Kenapa narasumber tersebut menjadi tempat lokasi di rumah narasumber karena saat itu Bu Helda ini pernah memberi jambu kepada salah satu anggota tim dan kemudian kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan yaitu ternyata pohon jambu yang sudah yang ada di rumah Bu Helda itu sudah berumur sekitar 5 tahun. Untuk panennya sekitar terakhir bulan November sampai Desember dan kadang sekitar bulan Juli sampai Agustus. Juga pada bulan Juli itu juga berbuah. Namun sekarang otomatis sedang tidak berbuah. Kesulitannya saat memanen hanya tentang pemilihan buah, kadang buah yang belum sempurna, masa tetap terpanen. Kemudian saat saya tanyakan tentang mengenai proyek pemilahan buah jambu, dia sangat mendukung dan katanya patut dicoba dan dilanjutkan proyeknya. Terima kasih. Lalu narasumber keempat itu dilakukan di Panguraya, Kecamatan Ulikaring, Banda Aceh. Jadi pewawancara saya sendiri, Hanifah Reza, lalu narasumber itu bernama Bang Andi. Kenapa saya memilih di Pango, itu mereka sebagai berkebun. Jadi yang terbanyak itu adalah pohon jambu air. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari Bang Andi, yang saya dapatkan di Panguraya, yaitu saya bertanya kepada Bang Andi, saya bertanya, itu pekerjaan berkebun pohon jambu air itu sudah berapa lama? Saya tanya sama Bang Andi, sekitar 1 tahun lebih. Dan saya menanyakan lagi kepada Bang Andi, jadi untuk penanaman pohon jambu itu hingga panen itu berapa lama? Lalu narasumber narasumber menjawab, bentar. Lalu narasumber menjawab sekitar 6-1 tahun. Terus saya menanyakan lagi, adakah kesulitan yang dialami oleh Abang ketika menanam pohon jambu? Tidak ada. Terus saya menanyakan lagi kepada narasumber untuk mengetahui bahwa pohon jambu air itu apakah sehat atau tidak. Pas saya tanyakan, untuk mengetahuinya itu dengan melihat daunnya apakah bolong atau tidak. Jadi rencana kami akan merancang alat sebanyak untuk Bang Andi mendeteksi pohon jambu air itu kira-kira apakah berguna bagi pohon jambu tersebut. Pas kata Bang Andi, itu berguna untuk memudahkan para pekebun untuk menandai bahwa jambu yang dihasilkan itu bagus. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, jadi setelah kita mewawancari 4 narasumber, kita dapat kesimpulannya. Next.
Jadi dari hasil narasumber tersebut dapat permasalahannya ialah banyak pemilik kebun pohon jambu air masih melakukan panen dan pemilahan secara manual. Yang kedua, pemilahan secara manual menyebabkan waktu terbuang. Jadi solusi yang ditawarkan ialah alat pemilahan buah jambu air untuk membantu pemilik kebun dalam memilah jambu. Solusi yang kedua yang ditawarkan ialah sehingga menghemat waktu dan tenaga pemilik kebun dalam memilah pada masa panen jambu air. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.